Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita semua. Saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami kekecewaan. Mungkin engkau disakiti, mungkin engkau terluka. Tapi biarlah kita mau siapkan hati kita supaya firman Tuhan itu menguatkan kita. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sakit. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan. Mungkin keluarga kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Tapi biarlah tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita minta Tuhan menjadikan kita penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saat ini Bapa, kami masuk di dalam hadirat. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan hidup di dalam setiap pribadi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ngalirlah di tengah-tengah kami, jamalah kami lewat firman. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, bersyukur kalau saat ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, walaupun kita berada di rumah masing-masing atau saudara berada di tempat di mana saja saudara berada, tidak masalah saudara. Mari kita arahkan hati kita bersama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya memberikan tema atau judul firman Tuhan pada saat ini adalah menang dalam perlombaan iman. Jadi menang dalam perlombaan iman. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing saat ini. Saya berikan kesempatan buat saudara untuk mencari Ibrani 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sampai di situ dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita melihat firman Tuhan pada saat ini tentang perlombaan, ya, menang dalam perlombaan iman. Saudara, ada perlombaan yang diwajibkan dan ada perlombaan yang tidak diwajibkan. Kalau kita melihat ayat yang pertama, di sini menjelaskan bahwa ada perlombaan yang diwajibkan dan ada juga perlombaan yang tidak diwajibkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti hal yang sedang kita perjuangkan, bukan berarti hal-hal yang sedang kita kerjakan saat ini itu merupakan sesuatu yang tidak patut diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tetapi firman Tuhan datang kepada saya pribadi dan saudara mengingatkan kita bahwa sebenarnya perjuangan yang diwajibkan sebagai anak-anak Tuhan adalah perjuangan iman. Jadi yang dimaksud di sini perjuangan yang diwajibkan itu adalah perjuangan atau perlombaan iman. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pada pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33, di situ menuliskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau Matius 6 ayat 33 ini menjelaskan seperti itu, berarti ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan dikatakan apa itu? Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan untuk masuk dalam perlombaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Kalau kita melihat pada ayatnya yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini berbicara tentang seleksi dan latihan. Dalam satu perlombaan, kita akan memasuki yang pertama yaitu seleksi dan latihan. Saudara, kalau dikatakan seleksi dan latihan, berarti ada sesuatu yang diperhatikan, ada sesuatu yang harus ditanggalkan. Kalau kita lihat lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang pertama di sini dikatakan bahwa perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan yang kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk masuk dalam perlombaan ada hal-hal yang patut kita perhatikan. Yang kedua yaitu memasuki arena perlombaan. Jadi kita memasuki arena perlombaan. Ketika kita memasuki arena perlombaan, apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Pertama, kita menyadari, ya, kita sadar diri bahwa kita ini lagi berlomba. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa sekarang ini saya ini lagi berlomba. Saya ini bukan lagi nyantai. Sudah masuk di dalam arena perlombaan. Jadi bukan latihan lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bukan latihan lagi, tetapi sudah masuk di dalam perlombaan. Nah, saudara, ketika kita masuk dalam perlombaan, arena perlombaan ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika hal-hal yang datang mau menggerogoti iman kita, masalah datang dalam hidup kita,
himpitan datang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting bagi kita, kita harus selalu memperkatakan kata-kata iman. Ketika kita ada di arena perlombaan itu, saudara. Jangan sampai kita sudah masuk dalam arena perlombaan itu, dan begitu banyak hal-hal yang datang dalam hidup kita. Entah itu dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam masa depan kita, studi kita, dalam perkuliahan kita. Saudara, dan kita mulai ciut. Kita berkata bahwa saya berhenti saja. Cukup sudah. Saya nggak mau lagi masuk dalam perlombaan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa kita harus menghidupkan iman. Jadi kita harus hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu bagaimana, saudaraku? Kalau dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, saudara, ketika kita sudah berada di arena perlombaan, kita sudah bertanding, saudaraku. Saat itu, apapun yang terjadi, maju. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus maju, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, saudara. Jadi belum ada, tetapi Tuhan mau bahwa iman kita itu dibangkitkan. Bagaimana? Yaitu kita menghadirkan sesuatu yang belum kelihatan itu, saudara, dalam iman kita. Nah, masuk arena perlombaan. Tadi saya katakan bahwa yang pertama kita harus sadar diri bahwa oh ya, saya ini lagi lomba. Kita harus menyadari bahwa kita ini lagi lomba. Jadi bukan lagi shopping, saudara. Ya, bukan lagi nyantai. Tetapi benar-benar berlomba. Paulus katakan bahwa aku berlari begitu rupa untuk mencapai tujuan. Kalau dikatakan berlari begitu rupa, saudaraku, berarti enggak peduli dengan kiri kanan. Mungkin penonton yang berkata bahwa, hei, engkau payah. Mungkin penonton berkata bahwa engkau cemen, misalnya gitu, saudaraku. Tetapi sebagai orang yang sedang bertanding, dikatakan Paulus berlari begitu rupa, terus berlari, amin, terus maju, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dikatakan pada ayatnya yang ke-3, ingatlah selalu akan Dia. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-3, ini masih poin kedua, saudara ya. Saudara simak baik-baik, saudara perhatikan baik-baik. Ini masih dalam poin kedua. Nah, poin kedua ini terdiri dari beberapa bagian. Tadi yang pertama, menyadari bahwa kita sedang berlomba. Dan yang kedua, lakukan dengan fokus kepada Yesus. Jadi fokus kepada Yesus. Kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ketika engkau mulai putus asa, ketika engkau mulai lemah, ingat bahwa Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Yesus sudah mengalami terlebih dahulu.
Dia dihina, saudaraku. Dihina oleh siapa? Oleh orang-orang yang berdosa. Alkitab berkata bahwa Yesus dicaci maki, Yesus dihina, diludahi oleh orang-orang yang berdosa. Ketika kita mengingat itu, Ibrani di sini menuliskan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Karena Yesus sudah mengalami terlebih dahulu, saudara. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita juga berkata, aku juga mau maju, aku juga mau tetap bertahan dalam arena perlombaan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada keadaan. Karena terkadang kita yang menjadi pemerannya, saudara, kita yang tahu, kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kita. Tetapi terkadang orang-orang di sekitar kita malah melemahkan kita dengan perkataan mereka yang melemahkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan. Dikatakan, jangan kita fokus kepada keadaan. Keadaan sekarang ini semakin tidak menentu, saudaraku. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, seperti firman Tuhan katakan tadi, menghadirkan yang tidak kelihatan. Bukti, hadirkan sebagai bukti yang belum ada itu, kita hadirkan dalam iman kita bahwa saya ditolong Tuhan. Saya pasti bisa. Ini dibutuhkan suatu kata-kata untuk membalikan keadaan, saudara. Walaupun keadaan yang kita jalani, saudaraku, keadaan yang sepertinya tidak ada titik cahaya harapan itu. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada sesuatu yang baru yang ditaruh dalam hidup kita, menjadi stamina kita untuk terus melangkah dalam arena perlombaan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan dalam latihan, ya, bertahan dalam latihan. Itu yang ketiga. Bertahan dalam latihan. Jadi ketika kita masuk arena perlombaan, yang ketiga kita harus bertahan dalam latihan itu. Latihan apa, saudara? Alkitab di sini dikatakan, coba saudara kita melihat lagi kembali pada ayatnya yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kembali Tuhan mengingatkan kita. Kita harus bertahan. Mungkin kita berkata bahwa saya nggak mampu lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bertahan. Saudara, ketika kita berkata bahwa saya nggak mampu naik lagi, Tuhan katakan, lipat lututmu, angkat tanganmu. Maka di situ tangan Tuhan akan terulur untuk engkau saat ini. Dan Tuhan akan menuntun engkau untuk naik. Ayo nak, engkau naik bersama aku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau merasa bahwa aku tidak mampu lagi. Sudah sekian lama aku berdoa untuk istriku. Sudah sekian lama aku berdoa untuk suamiku. Sudah sekian lama aku berdoa untuk anak-anakku.
Sudah sekian lama aku berdoa untuk orang tuaku. Sudah sekian lama aku berdoa untuk bisnisku, untuk pekerjaanku. Tetapi sepertinya tidak ada harapan. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan perubahan. Oleh sebab itu saudara, mari saya rindu kita melihat bahwa kita harus tetap bertahan. Nah, saudara, di sini Alkitab menjelaskan kembali bahwa Yesus bertahan di saat dia mengalami bantahan, hinaan dari orang-orang yang berdosa. Terkadang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ditegur oleh orang yang kita tahu dia itu orang yang gak benar. Ketika kita ditegur oleh orang yang kita tahu dia itu adalah orang yang melakukan dosa yang kita tahu secara pasti. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti Yesus tetap bertahan. Dia tidak memberontak. Ini masuk dalam ajaran buat saya dan saudara. Jadikan Yesus contoh atau teladan dalam perlombaan iman saudara. Fokus kepada tujuan, abaikan segala hal yang mencoba menggagalkan rencana Allah yang sempurna. Kalau kita melihat begitu banyak hal yang mau mencoba menggagalkan rencana Allah yang sempurna, yaitu proses penyaliban. Begitu banyak hal yang mau menggagalkannya, tetapi Yesus fokus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia berkata bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kalau sekarang ini saudaraku menghadapi hal-hal mungkin proses yang mau sepertinya proses salib itu saudara. Entah itu hidup kita, sesuatu yang tidak enak. Tetapi ingat bahwa biarlah rencana sempurna Bapa, rencana sempurna Allah itu yang jadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada musuh dalam hidup kita ketika kita masuk dalam arena perlombaan itu. Ada lawan yang kita hadapi. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa lawan yang begitu sulit dikalahkan, lawan yang besar yang ada dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Kita bisa mengubahkan orang lain. Kita bisa membuat orang itu taat, nurut kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang yang membuat kita kalah, yaitu diri kita sendiri. Karena kadang-kala ego kita yang kita kedepankan. Tuhan begitu mudah mengisi kita, tapi terkadang Dia sulit mengosongkan kita. Tuhan mau supaya kita mengosongkan segala ego kita saudaraku. Dan Dia mau mengisi dengan karakter-karakter ilahi, karakter-karakter yang punya daya tahan ketika ada dalam arena perlombaan itu saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita katakan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Buat aku bertahan dalam arena perlombaan ini. Buat aku kuat Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-8. Di situ menjelaskan bahwa kita harus menyadari ketika kita masuk arena perlombaan, tadi yang pertama kita menyadari bahwa kita sedang berlomba. Yang kedua, lakukan dengan fokus hanya kepada Yesus. Yang ketiga, kita bertahan. Dan yang keempat, yaitu
kita menyadari status sebagai anak. Nah, ini dia. Status sebagai anak, saudara. Status sebagai anak ini berarti kita mau diajar, mau dihajar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita berdoa dan kita katakan seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, lalukanlah, angkatlah masalahku yang menghimpit aku sekian lama. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, sudah cukup lutut ini bertelut meminta, memohon kepada Engkau sekian tahun. Tetapi belum juga ada jawabannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini Allah mau mengajarkan saya dan saudara. Allah mau mengajarkan kita lewat masalah yang kita hadapi, lewat himpitan yang kita hadapi. Mungkin bahkan kita dihina. Ada hinaan-hinaan, bahkan kita direndahkan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjadi lemah. Amin. Jangan kita menjadi lemah. Karena apa? Dia sedang menghajar atau mengajarkan kita. Kita lihat pada ayat tadi saya sudah baca pada ayat yang kelima, yaitu kita jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ayat yang keenam, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak, saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali firman Allah menjelaskan kepada kita, memberikan pilihan kepada saya dan saudara. Kita mau menjadi anak Tuhan, anak kerajaan, atau anak-anak gampang. Kalau kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita sebagai anak, status kita menyadari status kita sebagai anak kerajaan, berarti kita siap dihajar, saudara. Mungkin sakit. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menghajar, Allah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, endingnya adalah damai sejahtera. Pada ayat yang ke-11, saudara, dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran akan diakhiri dengan damai sejahtera. Ya, kebenaran akan diakhiri dengan damai sejahtera. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-32, Yesaya pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-17 saya bacakan buat saudara. Saudara bisa mendengar dengan seksama, saudara buka hati saudara. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan. Oleh sebab itu penting sekali kita menyadari bahwa ketika Allah menghajar kita, percaya bahwa endingnya ada damai sejahtera yang akan kita peroleh. Bertahan dan menyadari status kita sebagai anak, saudara.
kita siap diajar oleh Tuhan. Saudaraku, untuk masuk dalam perlombaan yang harus kita perhatikan. Pertama tadi, seleksi dan latihan. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita ketika kita masuk dalam seleksi. Dan yang kedua, kita masuk ke arena perlombaan. Masuk ke arena perlombaan tadi saya katakan pertama harus menyadari kita sedang berlomba. Yang kedua, lakukan fokus kepada Yesus. Yang ketiga, bertahan. Dan yang keempat, menyadari status sebagai anak. Nah, sekarang poin yang ketiga, untuk masuk dalam perlombaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, yaitu saudara kita lihat dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sampai di situ dulu ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada hal-hal yang harus kita lihat di sini, yaitu kita harus intim dengan Dia. Kita harus intim dengan Tuhan di dalam doa. Boleh kita sibuk, boleh kita mengurus segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi satu hal yang Tuhan mau, ada waktu doa, ada waktu intim di dalam doa. Ada waktu-waktu kita bersama dengan Dia. Dan juga saudaraku, hidup kudus. Hidup kudus. Pada ayat yang ke-14 dikatakan hidup kudus. Dan ayat yang ke-15 dikatakan awasi hati kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lihat, awasi hati kita. Karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana supaya kita masuk dalam perlombaan itu, kita melihat saudara pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa jangan cabul. Di sini saudara dikatakan jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ketika kita masuk dalam perlombaan iman, hal yang juga perlu kita perhatikan, yaitu jangan kita menjadi cabul. Cabul di sini berarti keinginan atau perbuatan yang tidak bermoral yang dilakukan untuk kepuasan diri di luar ikatan pernikahan, di luar ikatan perkawinan, atau cabul itu adalah tindakan susila. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat, di sini dikasih contoh, diberikan contoh Esau. Kita tahu cerita tentang Esau dan Yakub. Bagaimana kedua saudara kembar ini. Yang satu senang di padang, yang satu senang di rumah. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu terjadi ketika Esau mulai kecapean, pulang ke rumah dengan perut lapar. Dengan begitu mudahnya dia menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan jangan cabul.
Kembali Tuhan mau mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita tidak menghargai hal-hal rohani. Kita tidak menghargai pengajaran-pengajaran tentang keselamatan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita dikatakan cabul. Kita adalah orang yang berzina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya pada ayat yang ke-17 dalam Ibrani 12 ini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-27, Kejadian pasal yang ke-25, saudara bisa baca. Itu cerita tentang Esau. Bagaimana dia meremehkan hak kesulungan itu. Jadi kalau kita meremehkan hal-hal rohani, kita meremehkan apa yang sudah kita pegang, kita meremehkan kepercayaan kita meremehkan iman kita dikatakan cabul, saudaraku. Di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-27, saudara bisa lihat Mazmur 73 ayatnya yang ke-27, di situ dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, kita dikatakan orang yang berzina. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita meninggalkan iman kita dikatakan cabul, kita dikatakan orang yang berzina. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ironisnya si Esau, dia tidak mendapat kesempatan. Ternyata hak kesulungan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada dia yang istimewa. Dan itu adalah kesempatan terakhir buat Esau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Esau meremehkan dan dia menukar dan dia kehilangan hak kesulungan itu. Ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan berkat-berkat itu, dia menangis datang kepada Ishak ayahnya. Dia menangis, tetapi Ishak katakan bahwa sudah tidak ada lagi. Dan Ibrani mempertegas kembali lagi kisah ini. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Wow, ini adalah hal yang mengerikan, saudara. Kesempatan terakhir. Jangan sampai dalam perlombaan iman ini kita sedang berada di kesempatan terakhir, saudara. Dan ketika kita meninggalkan iman kita berbuat cabul dalam hal rohani, yaitu kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kesempatan terakhir. Dan kita ditolak. Kita keluar dari arena perlombaan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tragis sebagai anak-anak Tuhan. Akibat ditolak, dia tidak ada kesempatan lagi memperbaiki kesalahan. Oleh sebab itu tadi kita sudah baca, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan anggap enteng setiap hajaran Tuhan. Ketika Allah menegur saudara, bertobatlah. Jangan tunggu nanti, tetapi sekarang waktunya. Bertobatlah, perbaikilah hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab jangan sampai ini adalah kesempatan
terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-39, saya bacakan sebagai ayat-ayat yang terakhir. Ibrani 10 ayat yang ke-35 saya akan bacakan, saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35 mulai saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Amin. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, kesempatan terakhir adalah rahasia Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saya dan saudara sudah berada di arena perlombaan iman ini, terus maju, apapun yang terjadi. Mungkin engkau kecewa karena engkau memiliki usaha yang gagal. Engkau kecewa karena rumah tanggamu gagal. Engkau kecewa dengan masa depanmu sepertinya tidak ada harapan. Saudara percaya bahwa Allah belum selesai mengerjakan sesuatu yang indah untuk saudara. Tetap bertahan dan terus maju. Sebab Allah sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus berjuang, menang dalam perlombaan iman kita. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita menghentikan kita dalam melangkah. Jangan kekurangan orang yang meremehkan kita, menghina kita, menghentikan langkah iman kita. Rugi saudaraku. Oleh sebab itu mari kita mau terus melangkah untuk masuk dalam perlombaan. Kita perhatikan tadi seleksi dan latihan, masuk arena perlombaan, dan saudaraku ada keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan Engkau anugerahkan kekuatan bagi kami, untuk kami terus melangkah maju, untuk kami tetap kuat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mengucap syukur kepadamu, biarlah Tuhan Engkau yang menganugerahkan hati yang tetap percaya ketika semuanya sepertinya tidak ada harapan. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan kepada kami hati untuk tetap bertahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Ketika kami datang menyembah Tuhan, disitulah Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Jangan biarkan iman kami Tuhan tidak bertumbuh di dalam Engkau. Tapi biarlah iman kami semakin hari
semakin hidup di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus, biarlah hati kami tetap percaya kepada Engkau di dalam segala keadaan, Tuhan. Mungkin saat ini iman kami, Tuhan izinkan, sedang mengalami ujian yang menurut kami itu berat, Tuhan. Tapi kami tidak ingin kehilangan Engkau, Tuhan, di dalam hidup kami. Untuk itulah kami bersyukur Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami, sehingga kami dapat melewati hari lepas hari di dalam hidup kami dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Mampukan kami Tuhan untuk terus mempertahankan iman kami, agar iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih.
Terima kasih dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan yang ada, buat aparat keamanan, buat petugas medis yang saat ini Engkau izinkan Tuhan untuk bertugas di dalam menangani wabah virus corona yang datang, yang terjadi dalam bangsa kami, bahkan untuk hal-hal yang lainnya. Mari Kau mampukan mereka, Kau memberikan kekuatan, kesehatan, keluarga mereka Engkau berkati ya Tuhan. Demikian juga hamba berdoa buat hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati. Kota kami Engkau juga memberkati. Setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, Tuhan juga memberkati. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, Kau memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Biarlah takut akan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap umat-umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Engkau berkati ini. Saudaraku, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah terus mengalir di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali kali yang kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.